Halo semuanya, apa kalian sudah mencukur bulu kelek kalian? Masih kembali lagi bersama saya yang katanya mirip David Beckham. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Zero Tolerance. Tanpa lama-lama langsung saja kita cekiprot. Diketahui seorang pria ini bernama Stephen, dia tengah melakukan sebuah transaksi barang haram, di mana ini akan menjadi bisnis terakhir mereka karena rekan bisnisnya telah menemukan sumber barang yang lebih baik dari Stephen dan tentunya lebih murah. Rekan bisnisnya tersebut tiba-tiba mengejek pacarnya si Stephen sehingga dia menghajar orang-orang yang ada di sana. Pagi tiba, salah satu sungai yang ada di negara Thailand, ada seorang ibu-ibu yang menemukan jasad perempuan tanpa pakaian. Sehingga para polisi pun bermunculan untuk menyelidiki hal tersebut. Salah satunya adalah Peter yang merupakan seorang polisi. Her name's Angel. Yang rupanya Peter mengenali siapa jasad perempuan tersebut. Dengan demikian Peter akan melakukan cuti selama penyelidikan, kemudian menghubungi seseorang untuk melakukan pertemuan di sebuah taman kota. Orang itu adalah Johnny yang merupakan ayah dari Angel atau jasad yang ditemukan di sungai kemarin. Bahwa putrinya itu meninggal dengan keadaan telanjang dan tangan terikat. Peter akhirnya memiliki sebuah rencana akan melakukan penyelidikan dengan mengajak si Johnny. Namun sebelum mereka menemukan pelakunya, Johnny harus menuruti apa yang dikatakan Peter. She's a senior VP now. Responsible. You play by my rules. Akhirnya mereka tiba di Bangkok. Peter kembali ke kantornya dengan berbincang-bincang dengan teman polisinya. Sementara Johnny tengah meratapi jasad sang putri untuk yang terakhir kalinya. Di lokasi waktu putrinya ditemukan, Johnny tengah merenung yang pada saat itu datang Peter dan si teman polisi, lalu memberikan data daftar nama-nama yang pernah dekat dengan putrinya. I know. No, you don't. I do. Dengan bergegas mereka pun menyelidiki salah satu orang yang akan melakukan sebuah transaksi, yang ketika Stephen sedang menghubungi konsumennya, muncullah Johnny dan Peter yang menembak mereka di sana, kecuali Stephen yang berhasil kabur. Singkat cerita mereka pergi ke salah satu pasar malam dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada si cewek. Dia menceritakan kalau putrinya sangat cantik dan cerdas, banyak yang mencarinya, tapi dia dilindungi oleh para mafia-mafia besar. Angel เป็นเด็กน่ารักค่ะ Tak lama setelah selesai berbicara, dia tak sengaja melihat orang yang dikenal dengan sebutan nama Jojo yang mencoba menjebak dua gadis bule. Kemudian Johnny mengintip mereka yang karena situasi lagi sepi dan... Saat Johnny sibuk dengan urusannya, sedangkan Peter dan teman polisi sedang menginterogasi pemilik bar, dan lagi-lagi jawabannya yang mereka temukan hanyalah sebuah pujian. Setelah melihat korban yang dihabisi oleh Johnny, membuat Peter marah. Entah bagaimana dia harus menjelaskan hal ini nantinya di kantor kepolisian, agar Johnny tidak lagi melakukan hal yang akan menarik perhatian. Lebih baik Peter menyita senjata miliknya. I said he knew Angel. I work for the Royal Thai Police Force just... Setelah tiba dan duduk di sebuah bar untuk sekedar meminum sprit, Johnny berterima kasih kepada si teman polisi karena sudah membantunya lebih dari cukup. Saat si teman polisi sedang mengambil minuman, Johnny bergerak sendirian setelah memperlihatkan beberapa gepok japuk kepada si pria untuk bertemu dengan bos besar mereka. Sehingga ketika sudah berada di dalam, dia membabat habis orang-orang yang ada di sana. Setelah semuanya dibabat habis, ada seorang pria yang rupanya mencintai putrinya, yang karena kapalang sadis, dia juga harus menerima keganasan si Mamang Johnny ini.
Terbangun dari sarenya setelah kepolisian menghubungi adanya sebuah pembantaian di suatu tempat pesta, dia harus merasakan imbasnya di mana petinggi kepolisian sangat menyayangkan dan bertanggung jawab atas semua kekacauan. Di tengah hujan yang mengguyur mereka, Peter dan Johnny berselisih. Bagaimanapun Peter telah membantunya bahkan sudah membahayakan hidup keluarganya. Meski begitu mereka tidak saling pahewaan terus-menerus di mana Peter mengajaknya menginap di rumah dan bertemu istrinya. Lalu di pagi hari setelah Johnny ikut makan bersama dengan keluarga Peter dan masakan-masakan yang lezat dari buatan istrinya Peter, kemudian Johnny menemui mantan istrinya untuk memberitahu kematian sang putri. Keduanya sama-sama jauh dengan si putri, membuat putrinya terjerumus dalam pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya. Karena telah menemukan tersangka lainnya, mereka bertiga pergi ke suatu tempat yang jauh dari perkotaan. Di dalam rumah mereka menginterogasi sepasang kekasih yang mengaku sahabatnya. Dia bercerita kalau mereka melihat si putri seminggu yang lalu. Setelah mereka menginterogasi dan berada di luar, timbul sebuah ledakan dari dalam rumah yang membuat mereka ngarorejat. Anda mungkin tidak menyangka kalau yang menyekap mereka adalah si pria pemilik bar yang pernah mereka interogasi. Setelah menembak si teman polisi, dia menceritakan kalau dia dan Johnny memiliki kesamaan, sama pernah merasakan kehilangan sang putrinya. Setelah mendengar ceritanya yang pernah mempunyai hubungan dengan putrinya, kemudian dia memutuskan untuk menghabisinya. Setelah menghabisi si pemilik bar, mereka kemudian berniat pergi ke suatu tempat. Di sana mereka langsung dilayani oleh si perempuan untuk memesan gadis-gadis paling muda. Rupanya gadis-gadis tersebut sudah diberikan dosis sehingga membuat mereka tetap sadar walaupun mereka sedang abok. Saat si perempuan pergi akan memberitahu manajernya, disitulah Johnny melancarkan tindakannya. Sudah habis dengan rintangan yang dilaluinya, Johnny berhadapan dengan si Stephen yang rupanya tidak mengetahui soal kematian si putri, sehingga mereka melakukan duet yang akan memancing adrenalin kalian semua keluar. Dengan menancapkan sebuah jarum kecil yang mematikan bahkan akan membuat si korbannya tak berdaya seketika. Takut nasibnya sama si Stephen, si perempuan pun memberikan penjelasan dan menggodanya dengan beberapa sentuhan. Akan tetapi Johnny yang tidak bisa digoda pun mengakhirinya begitu saja. Why? Because she owns the club. Setelah mengobati luka Johnny oleh temannya Peter, mereka menemui si cewek yang pernah mereka interogasi. Dia menunjukkan rekaman bagaimana si putri meninggal yang mereka simpan di dalam mobil. Di situ, di dalam mobil mereka menyaksikan video bagaimana si putri meninggal. Ternyata sebelum dia mati, dia melakukan pesta 18 plus dan mengkonsumsi barang haram yang terlalu berlebihan. Tamat karena ada tukang bala-bala di pinggir rumah saya. Tiba-tiba dia meminta tanda tangan saya karena memiliki channel YouTube dengan subscriber yang tidak seberapa dibanding Atta Halilintar. Sekian, saya mengucapkan terima kasih. Dan buat kalian semua, semoga sehat selalu.